Shalom semuanya, ciwi-ciwi di Kulu Blessing, apa kabarnya? Yang masih bekerja, semangat bekerja. Yang libur, work from home, selamat menikmati liburnya. Bahkan yang sekolah, selamat mengerjakan PR-nya. Oke, hari ini kita mau cool sama-sama lagi. Seperti biasa, kita pakai streaming dulu ya. Biarpun keadaannya sedang tidak baik, kita harapkan kita semua dalam lindungan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sama-sama, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa kami yang baik, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan sampai hari ini Tuhan, kami masih boleh hidup, kami boleh merasakan kebaikan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, saat hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, kami tidak bersama-sama Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, saat kami memuji menyembah Engkau dimanapun itu Tuhan Yesus, tempat kami, rumah kami masing-masing, biarlah Tuhan Engkau yang melingkupi lingkungan kami dengan damai sejahtera-Mu, kuasa-Mu, hadirat-Mu yang mengurapi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah hati, pikiran seperti Kristus yang ada dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami Tuhan, kami mau sama-sama sharing, kami sama-sama mendengarkan firman, dan kami sama-sama mau memuji menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Mari teman-teman kita sama-sama memuji menyembah. Karena lebih baik satu hari di tempat Tuhan, di hadirat Tuhan, daripada 1000 hari yang kita miliki. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Tuhan yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Yes Tuhan, terima kasih Oh, Bapa, semua kemurahan-Mu. semua karena anugerah-Mu, kemurahan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, oh menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Bapa yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu.
Tuhan yang hidup. Ku mau menikmati semua kemurahan-Mu. Ku mau menikmati semua kemurahan-Mu. Semua kemurahan dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu. Lebih baik daripada di luar sana, sendirian dengan dunia, tak sebanding dengan satu hari di dalam hadirat-Mu. Itu lebih baik. Oh, ku merasakan, ku merasa damai yang berbeda dari apa yang dunia berikan. Itu yang ku rasakan saat di hadirat-Mu, hanya berdua dengan Tuhan. Ku rindukan Engkau lebih lagi, oh lebih dalam lagi. Ku rindukan Tuhan lebih dari segala yang ada. Kami rindu Engkau. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus. Ku mengasihi-Mu Lebih dalam lebih dalam lagi. Ku rindu Kau, Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus. Karena Kau mengasihiku, karena Kau mengasihiku lebih dahulu, jadi ku mengasihi. Ku mengasihi seperti Kau mengasihi. Oke, sekarang kita sharing firman Tuhan. Jadi judul cool minggu ini yaitu memahami Tuhan. Itu memahami Tuhan. Agak berat ya memang ya. Jadi itu terambil di 2 Korintus 3 ayat 18. Ini sama seperti ayat tuntunan kita tahun ini, yaitu tahun dimensi yang baru. Kita buka sama-sama 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Satu lagi dari Efesus 3 ayat 18 sampai 20. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, ini kayak lagu sekolah minggu ya, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus,
dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Jadi memahami Tuhan memang agak berat sih sharing kita minggu ini, karena gimana ya, susah dikatakan untuk memahami Tuhan. Jangan memahami Tuhan, memahami sesama kita aja kita perlu waktu yang agak lama. Misalnya nih, kita yang pacaran, kita yang punya teman, pasti kita memilih seseorang itu kita harus memahami dulu karakternya itu bagaimana, sifatnya itu gimana, membangun kita menjadi lebih baik atau malahan membuat kita semakin buruk. Oke, seperti itu. Jadi kalau di sini dijelaskan di mana Allah itu adalah roh, di mana tertulis di Yohanes 4 ayat 24. Maka untuk bisa memahami pikiran dan kedaulatan Allah, kita tidak bisa menggunakan akal kita saja. Itu benar. Karena apapun yang dilakukan Tuhan itu secara pengetahuan tuh nggak masuk akal. Tapi itu selalu terbaik buat kita. Misalnya nih, gimana kalau masuk akal ya, masuk secara logika, gimana caranya bumi bisa terbentuk dengan firman saja? Itu secara pengetahuan nggak bisa diteliti, nggak bisa diketahui. Mereka pasti punya teori-teori mereka sendiri, tapi kalau kita mau memahami Tuhan itu nggak bisa masuk akal. Jadi selalu luar logika kita. Tuh, Tuhan kita adalah Tuhan yang supranatural atau ilahi. Kita selaku manusia memiliki keterbatasan yang teramat sangat besar dibandingkan Tuhan. Namun Tuhan tetap ingin kita bisa mengenalnya secara pribadi. Dengan cara bagaimanakah kita bisa memahami Tuhan? Nah, ternyata di sini ada beberapa cara, tips-tips supaya kita setiap hari bisa belajar mengenal Tuhan. Memang kita enggak karena kita Kristen, enggak karena kita apa, tapi memang ada orang yang dia Kristen tapi dia gak mengenal Tuhan. Ada dari lahir dia Kristen, dia gak mengenal Tuhan. Tapi ada juga orang yang baru percaya Tuhan, mungkin baru 1 tahun 2 tahun, tapi dia mau belajar mengenal Tuhan. Itu beda, itu berdasarkan panggilan kita, apakah kita mau mengenal dia atau enggak. Dan di sini kita akan bagi tips bagaimana kita bisa memahami Tuhan. Yang pertama itu adalah sama seperti tadi. Yang pertama, Tuhan itu adalah roh, seperti yang dibilang tadi. Jadi waktu kita mau mengenal Tuhan, kita harus menggunakan manusia baru kita. Wow, hebat ya, manusia kita bisa, jiwa kita ada 2, ada manusia lama, ada manusia baru. Apa yang dimaksud dengan manusia baru? Nah, manusia baru itu adalah saat roh kita dibaharui dan kita itu berada satu gelombang dengan Tuhan, dengan cara kita harus selalu melekat dengan Tuhan. Ya, ini benar. Ini tertulis di Efesus 4 ayat 23. Efesus 4 ayat 23 tadi, supaya kita dibaharui secara roh bahkan pikiran kita sebagai manusia. Itulah makanya kita bisa dekat sama Tuhan. Waktu hidup kita dibaharui, pikiran kita, roh kita dibaharui, maka tujuan kita akan tahu kalau kita di dunia ini adalah untuk melekat dengan Tuhan, di luar dari tujuan yang lain. Yaitu yang lain itu adalah teladani Abraham yang tetap beriman sekalipun situasinya mustahil. Ia bisa melakukan itu karena ia tetap bersekutu dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Ya, benar ya. Waktu Abraham dibilang dia akan menjadi bapa segala bangsa, dia akan memiliki keturunan seperti pasir di laut, bintang di langit, itu mustahil secara manusia. Bahkan dia bisa sebenarnya memberontak. Gak mungkin Tuhan, aku ini sudah tua, istriku sudah tua, bagaimana aku bisa menjadi bapa segala bangsa? Itu sebenarnya secara manusia gak masuk akal. Tapi karena dia hidupnya melekat sama Tuhan, dia mau tetap beriman sekalipun tidak ada dasar untuk beriman. Nah, itu yang penting. Itu yang penting buat kita semua. Itulah kebenaran tentang manusia baru itu. Manusia yang menjalani hidup bukan dengan akalnya saja, tapi dengan iman percayanya pada Tuhan. Ya, seperti yang Abraham tadi. Secara akal, dia tidak mungkin masuk akal
untuk memiliki anak, tapi dia memiliki iman percaya dalam Tuhan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Manusia baru atau manusia yang rohnya sudah dibaharui oleh Roh Kudus, dia akan suka dekat-dekat Tuhan. Nah, ini benar. Jadi waktu cinta mula-mula dulu, bagi kita semua yang sudah mengalami cinta mula-mula dengan Tuhan, pasti kita itu punya hasrat untuk selalu nyanyi rohani, baca Alkitab, apapun itu pasti hubungannya dengan dekat-dekat dengan Tuhan. Mungkin dulu kita suka lagu-lagu duniawi, K-pop, atau lagu apapun itu, atau kita mungkin suka baca komik, tapi waktu kita benar-benar sudah melekat dengan Tuhan, mulai merasakan cinta mula-mula, kita akan selalu ingin dekat dengan Dia. Sama lah waktu kita punya gebetan, pasti setiap hari ingin berjumpa dengan Dia, ingin menghabiskan waktu sama Dia. Ya seperti itu juga dengan Tuhan. Waktu kita jatuh cinta sama Dia, kita akan ingin punya waktu lebih untuk Dia. Nah, seperti itu juga. Jadi bagaimana caranya kita bisa memahami Tuhan? Yang pertama adalah menggunakan manusia baru. Manusia baru itu harus digunakan supaya kita bisa melekat dengan Tuhan. Kalau kita masih menggunakan manusia lama kita yang kita benci, kita dengki, kita iri, kita suka marah-marah, apapun itu gak akan bisa buat kita dekat sama Tuhan. Kenapa? Itu akan selalu mengintimidasi kita. Waktu kita lagi menyembah, itu akan datang tuh bisik-bisikan, ih kamu nih padahal suka ini, itu akan ada, itu akan mengintimidasi kita kalau kita hidup di manusia lama. Makanya Tuhan bilang supaya kamu bisa mengenal aku, supaya kamu bisa mendekat dengan aku, kamu harus menggunakan manusia baru ya. Oke, girls, yuk sama-sama kita belajar menggunakan manusia baru kita. Itu kita punya kuasa untuk menggunakannya. Itu ada waktu kita mau diubahkan oleh Tuhan. Yang kedua, yaitu menggunakan pola pikir Tuhan. Nah, memiliki pikiran Tuhan. Bagaimanakah itu pikiran Tuhan? Kita baca di Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, jadi pikiran Tuhan itu akan membuat kita bisa menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lanjut ayat 6-11 tadi, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Nah, ini benar sekali. Jadi bagaimanakah pola pikir Tuhan? Yaitu waktu Tuhan Yesus mengorbankan dirinya demi tujuan ilahi, yaitu keselamatan jiwa-jiwa. Menggunakan pola pikir Tuhan menjadikan kita serupa dengannya dan bisa mengalami kemuliaan yang makin besar. Jadi serupa dengan menggunakan pola pikir Tuhan, yaitu Tuhan itu aja mau mengorbankan dirinya demi jiwa-jiwa. Tuhan bisa menyombongkan diri waktu Dia tahu Dia raja, waktu Dia tahu Dia penguasa, waktu Dia tahu Dia adalah juru selamat. Dia bisa menyombongkan, tapi enggak. Tuhan tuh membuang itu semua, mengosongkan diri sehingga Dia menjadi hamba. Hamba tahu ya teman-teman ya, seorang pelayan, bukan yang dilayani, bukan. Dia menjadi seorang pelayan supaya banyak jiwa-jiwa itu diselamatkan. Jadi kita pun sebagai anak-anak Tuhan harus menggunakan pola pikir ini. Jadi pola pikir kita itu harus menjadi berkat dimanapun kita berada, supaya banyak jiwa-jiwa yang di sekeliling kita diselamatkan melalui kehidupan kita. Bukan misalnya kita kedudukan kita apa, profesi kita apa, kita malah menyombongkan diri. Bukan, malah orang melihat kita, oh siapa itu, siapa Tuhan itu, kenapa dia kayak gitu. Malah seperti itu, bukan malah selamat orang-orangnya, malah mereka makin membenci kita. Di sini yang perlu kita pelajari adalah
waktu kita menggunakan pola pikir Tuhan, kita akan mengosongkan diri kita akan memposisikan diri kita sebagai hamba pelayan dimanapun kita berada. Kita nggak bisa sombong, kita nggak bisa angkuh atas apapun yang kita miliki, karena yang kita miliki itu adalah punya Tuhan. Jadi kita harus mengosongkan diri kita sebagai pelayan dimanapun kita berada, sehingga setiap orang yang melihat kita melihat Kristus dalam hidup kita, dan mereka selamat. Dengan cara apa? Mereka bisa bertanya pada kita, bagaimana kamu bisa berubah, bagaimana kamu bisa menjadi berkat. Dia memang bisa bertanya, dan malahan dia bisa mengenal Tuhan Yesus melalui kehidupan kita. Nah, seperti itu. Jadi ada dua caranya tadi ya teman-teman. Yang pertama adalah menggunakan manusia baru kita, dan yang kedua, setelah kita menggunakan manusia baru kita meninggalkan manusia lama kita yang tidak bagus itu, kita bisa menggunakan pola pikir Tuhan sehingga kita bisa memahami Tuhan secara benar dan baik. Nah, cerminan kehidupan Kristus seharusnya tercermin dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jika cermin kehidupan kita adalah Kristus, maka kita pasti terus berusaha mengenal dan memahami Tuhan sepanjang kehidupan kita. Keserupaan kita dengan Kristus akan menjadi jalan bagi orang-orang dunia mencari dan keselamatan Tuhan. Nah, ini benar seperti yang aku bilang tadi. Jadi, apapun yang kamu lakukan di dunia ini pasti dilihat orang. Apa yang kamu cerminkan sekarang? Apakah itu kebaikan atau kejahatan? Itu orang yang menilai, bukan diri kamu. Mungkin kamu menilai apapun yang kamu lakukan itu baik, tapi belum tentu orang bisa melihat itu adalah suatu kejahatan. Jadi hati-hati, cerminkan yang baik sehingga orang-orang bisa melihat Tuhan dalam hidup teman-teman. Sekalipun kamu gak harus berkhotbah sama mereka, kamu mengatakan bertobatlah, gak harus kayak gitu, tapi kamu bisa mencerminkan kalau kamu itu baik, dan mereka akan melihat Tuhan yang baik dalam hidup kalian. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu sharing kita hari ini, dan dan kita mau sharing hari ini. Yang pertama yaitu ceritakan, dari ini yang sharing tentang menggunakan manusia baru ya. Yang pertama tadi sharingnya yaitu ceritakan pengalaman iman saudara di saat mengalami situasi sulit. Ya, semua orang pasti pernah mengalami situasi sulit, gak mungkin gak pernah. Selama kita hidup pasti ada pencobaan, tapi selalu ingat, pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan yang kita miliki, karena Tuhan selalu menyertai kita. Seperti itu. Terus semua orang pasti mengalami masa yang sulit. Apa yang dipikirkan? Apa yang kita lakukan? Pilihan tindakan kita secara manusiawi atau ilahi yang diambil. Nah, waktu ini jadi intinya gini. Jadi waktu teman-teman mengalami pengalaman iman saudara, pengalaman iman yang mencobai kamu waktu kamu lagi sulit-sulitnya, apa yang kamu ambil? Apakah kamu lebih memilih duniawi atau secara rohani? Apa yang kamu ambil? Nanti ceritakan ya. Terus yang kedua, yang tadi menggunakan pola pikir Tuhan, yang harus kita sharingkan adalah yang ada di pikiran Tuhan adalah jiwa-jiwa. Apa yang memenuhi pikiran kita? Jiwa-jiwa juga kah? Atau hanya hal-hal duniawi belaka? Jika jiwa-jiwa, apa yang saudara lakukan untuk mewujudkannya? Sama seperti tadi, teman-teman bisa sharing apa yang akhir-akhir ini kamu pikirkan. Apakah kamu sudah memikirkan orang lain yang misalnya, Kak, kayaknya dia ini harus aku bawa deh supaya ke jalan yang agak baik, karena dia ini sudah terjerumus dengan hal-hal yang gak baik. Itu juga bisa, karena jiwa-jiwa itu gak harus banyak-banyak banget. Mungkin teman kamu 1 orang, 2 orang, dari 1-2 orang ini bisa kelipatan jadi orang-orang lain, karena dari 1-2 orang ini mereka bisa menceritakan kepada orang-orang lain yang mungkin mengalami masalah yang sama dengan kamu. Oke teman-teman, hari ini kita sharingnya sudah selesai. Sharing firmannya udah selesai. Nanti kita lanjut ke sharing pengalaman yang kamu alami. Satu hal yang kamu ingat, apapun yang kamu lakukan akhir-akhir ini, harus ingat kamu lakukan itu seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Dan sekalipun keadaan kita sedang tidak baik akhir-akhir ini, percayalah, waktu kita ada di dalam Tuhan, semuanya akan baik-baik saja, karena Tuhan akan melingkupi kita. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya. God bless you. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Bapak yang baik buat sharing firman Tuhan hari ini Tuhan. Terima kasih buat setiap kami yang boleh saling berbagi, saling mendengarkan, saling berbagi cerita sehingga kami boleh saling menguatkan. Terima kasih Bapak. Saat ini Tuhan kami berdoa buat setiap kami, buat Catherine, buat Karisdo, buat Oli, buat Fitri, buat Ibe, buat Sita, buat Santi, buat Tari, bahkan buat Uci dan buat hamba juga Tuhan, siapapun kami Tuhan, apapun yang akan kami lakukan akhir-akhir ini Bapa, biarlah Kau menutup bungkus kami Tuhan, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, maut, penyakit apapun itu Tuhan, bahkan keluarga kami, biarlah kami semua dalam lindungan-Mu Tuhan Yesus. Ajarkan kami supaya kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, baik lingkungan keluarga, teman-teman kami, bahkan dimanapun itu Tuhan Yesus. Jadikan kami berkat Tuhan. Kau menjadikan kami kepala dan bukan ekor Tuhan Yesus. Kau menjadikan kami naik dan bukan turun. Terima kasih Bapa. Jadikan hidup kami semakin berharga di mata-Mu Tuhan Yesus. Bila kami boleh memahami Engkau lebih lagi dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan supaya kami menggunakan manusia baru kami. Ajari kami Tuhan supaya kami memiliki pola pikir seperti Engkau, supaya kami boleh memiliki kerinduan untuk jiwa-jiwa yang diselamatkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat berkat-Mu hari ini, buat sharing kami, buat teman-teman kami. Biarlah segala pujian hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Bye.